Wattaibu minadz dzambi, dan yang kelima wattaibu minadz dzambi, orang yang bertaubat minadz dzambi dari dosa-dosa. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Ini min ahlil jannah. Bahwa diketahui tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, innallaha la yaghfiru ay yushraka wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni satu dosa, ini adalah dosa syirik, dan yang lain dosa-dosanya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama satu hal, selama bukan mujahiron lizzunub, artinya bangga menampakkan terhadap dosa-dosanya. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Nah, setiap umatku itu dosanya insya Allah diampuni oleh Allah kecuali orang-orang yang mujahirin. Artinya mujahirin itu bangga terhadap dosanya. Dosanya sudah ditutup oleh Allah, ternyata dia buka di hadapan orang ramai di warung-warung kopi. Tadi malam aku habis meluk perempuan yang bukan mahram, tadi malam aku habis mabuk-mabukan, tadi malam aku habis narkoba, tadi malam aku habis debat lama. Itu tak masuk, Bang. Debat tak masuk lah, cuma debat, enggak apa-apa lah. Tapi ada nanti pembahasan tentang debat ini, ada insyaallah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa kanjeng Nabi, at-taibu, adapun orang yang bertaubat minaz dzambi dari dosa, kaman la dzambalahu, kaman ialah seperti orang la dzambalahu yang tidak ada dosa lahu bagi iman. Rawahu al-Baihaqi, meriwayatkan kepada hadis ini al-Baihaqi, siapa Imam al-Baihaqi. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa kanjeng Nabi, kullu bani adama khata'un, adapun setiap anak keturunan Nabi Adam khata'un adalah pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina, dan adapun sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu siapa? At-tawwabuna, adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Habis melakukan dosa, misalnya sengaja ataupun tidak sengaja, tetap istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan syaratnya minta ampun, syaratnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha itu 3 perkara. Yang pertama adalah ingkila. Ingkila itu artinya mencabut terhadap dosa-dosa yang pernah dia kerjakan itu, biniyati la ya'udu ilal dzambi, tidak kembali terhadap dosa-dosanya itu lagi. Sekarang istighfar, sekarang tobat, tapi besok komat lagi, melakukan lagi, itu namanya STMJ. Kemudian yang kedua adalah an-nadmu, menyesal, betul-betul menyesal ketika bertobat kepada Allah, itu dibumbui. Saya ingat guru saya pernah menyampaikan, Ustaz Sarkawi, itu kalau orang mohon ampun kepada Allah misalnya, itu tidak cukup hanya sekedar ya Allah ampuni saya ya Allah, tapi harus dibumbui dengan betul-betul ada penyesalan, dan betul-betul adanya penyesalan itu dibuktikan dengan menangis. Ibarat paku katanya, ibarat paku kata Ustaz Sarkawi itu, kalau misalnya nangisnya itu tokolnya, apa namanya, palunya itu jadi dipukulkan. Jadi menangisnya itu betul-betul menunjukkan ia menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dia kerjakan. Dan yang ketiga, al-azmu. Al-azmu itu artinya azam, betul-betul dia bertekad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu al-Imamu Ahmad, meriwayatkan kepada hadis ini al-Imamu Ahmad, siapa Imam Ahmad, wa Turmudi, dan Imam At-Turmudi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa kanjeng Nabi, Allahu afrahu bi taubatit taibi, adapun Allah afrahu ialah sangat senang, ialah lebih senang bi taubatit taibi, dengan taubatnya orang-orang yang bertaubat, minadz dzam'anil waridi, ketimbang orang-orang yang haus, al-waridi, yang dapat air. Sekarang ada orang yang haus sekali, cari kemana-mana ndak dapat air, tapi ketika dia dapat, senang ndak? Pasti senang. Nah, senangnya Allah terhadap orang yang taubat ini lebih senang dari orang yang kehausan dapat air itu. Bisa dipahami? Wa minal akimil walidi, dan dari orang yang mandul, al walidi, dapat anak. Orang yang mandul ini sangat menginginkan anak. Maka ketika dia dapat anak, senangnya bukan main. Allah lebih senang dari dia ketika melihat hambanya bertaubat. Wa minadh-dhallil wajidi, dan dari orang-orang yang tersesat, kesasar,
ikut GPS, belok kanan, rumah janda, ya kan? Tersasar ke sana. Wa minadh-dhalli, dan kesasar al-wajidi yang mendapatkan arah pulang. Oh, ada yang ketawa, ada gimana sih itu? Pengalaman. Nah, saya bukan kerja Gojek, tanyakan yang Gojek lah. Ada kawan kita yang Gojek itu jangan-jangan belok kanan, gitu kan? Rumah janda. Saya suka itu. Faman taba, barang siapa taba, yang bertaubat siapa, man ilallahi kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat, ansallahu hafizaihi, maka akan melupakan Allahu siapa Allah hafizaihi kepada malaikatnya eman. Allah buat malaikat yang mencatat amal buruknya itu dilupakan ketika dia bertaubat. Tak dicatat lagi amal buruknya ketika dia bertaubat kepada Allah. Wa jawarihahu, dan kepada anggota badannya eman. Anggota badannya dibuat lupa oleh Allah sehingga anggota badannya tidak melakukan perbuatan dosa. Wa baqa'il ardi, dan tempat tinggalnya eman di muka bumi ini juga dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang tadi tidak melakukan perbuatan dosa. Kullaha, semuanya biqa'ul ardi, tempat yang pernah ditempati oleh orang yang bertaubat tadi. Allah melupakan khotoyahu, kepada dosa-dosanya eman, wa dzunubahu, dan dosa-dosanya eman.